Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Kamu pernah nggak hubungin orang tapi susah, ditelepon nggak diangkat, di chat nggak dibales? Kejadiannya jadi kayak gini, seorang istri yang nungguin suaminya nggak pulang-pulang kayak Bang Toib, dia bingung tuh dihubungin nggak bisa. Akhirnya kalau dia semakin bingung dan panik, dia lapor polisi. Kalau udah lapor polisi, kelar deh, ketahuan deh, kamu di mana, sama siapa, sedang berbuat apa. Kita ke tahun 2018 di mana ada seorang kakak laki-laki yang bernama Turiono. Dia melaporkan adiknya yang hilang karena nggak diketahui keberadaannya semenjak adiknya pindah kerja ke Bandung. Jadi tadinya adiknya ini kerja di Jakarta. Nah setelah dia pindah ke Bandung, itu keluarga sulit menghubungi. Kayak hilang kontak kayak gitu karena udah lama nggak diketahui. Akhirnya dilaporkanlah sebagai orang hilang ke Polda Jawa Barat. Tahun demi tahun berlalu nggak ada kejelasan dan nggak ada informasi atau petunjuk lebih lanjut di mana keberadaan adiknya ini. Triono ini juga sempat pastinya nyariin keberadaan adiknya lewat teman-temannya. Ya pasti ditanya temennya ada yang lihat nggak atau bagaimanakah atau teman kerjanya kok nggak ada yang tahu. Sampai Triono juga bertanya pada seorang lelaki yang bernama Eki Listianto. Jadi Triono ini tahu Eki ini memang teman dekatnya si adiknya ini. Tapi Eki juga jawabnya saat itu dia juga nggak tahu. Dia juga hilang kontak. Dia juga sempat nyariin si adiknya Triono ini yang nggak tahu juga kabarnya. Jadi ya diterima keadaan itu sampai bertahun-tahun kemudian dianggap hilang begitu saja. Sekarang kita menuju ke bulan Desember 2022, tepatnya di hari Jumat tanggal 23 Desember. Di pagi hari itu sekitar jam 9, Eki Listianto pamit untuk pergi ke ATM. Entah posisi ATM-nya itu jauh dari rumahnya atau bagaimana ya, kebetulan rumahnya di kawasan Mustika Jaya, Bekasi. Kok dia ngambil ATM-nya pakai taksi online. Dari jam 9 pagi itu sampai siang itu nggak ada kabar. Jadi istrinya tuh udah coba ngechat atau nelpon juga nggak dibales, nggak diangkat. Dan Eki Listianto ini juga nggak ngasih kabar sama istrinya. Sampai sore hari di jam 4 itu nggak ada kabar juga. Kemudian keluarga mendapatkan notif transaksi ada penarikan uang di ATM yang itu posisinya di Rawalumbu. Itu Rawalumbu juga masih Bekasi. Tapi suaminya ini Eki Listianto nggak pulang juga. Kemudian sampai malam harinya nggak ada kabar juga. Kemudian keesokan harinya, di hari Sabtu tanggal 24 Desember, keberadaan suaminya Eki Listianto ini terlacak lewat sinyal ponselnya. Itu dia diketahui berada di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Nah sampai siang harinya nggak pulang juga, berarti kurang lebih sudah 24 jam ya. Kemudian keluarga juga mendapatkan notif transaksi untuk kedua kalinya ada penarikan uang. Nah udah deh, udah 24 jam nggak ketemu kan, nggak ada kabar, ada tarik uang 2 kali juga. Akhirnya keluarga melaporkan sebagai orang hilang ke Polsek Bantar Gebang. Hari-hari dilalui untuk mencari keberadaan Eki Listianto ini, sampai Polda Metro Jaya ikut serta membantu mencari keberadaan Eki. Sampai suatu hari kurang lebih seminggu kemudian ya, di hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, polisi mendapatkan informasi keberadaan Eki Listianto di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah kontrakan itu kayak punya 4 pintu gitu. Lalu polisi datang bertanya pada warga sekitar yang salah satunya bernama Dian Andriansyah. Polisi ini nanya, kenal nggak gitu ya dengan Eki? Tahu nggak info orang hilang ini? Nah si Dian ini bilangnya nggak tahu, dia nggak kenal sama Eki. Mungkin saat dia ngontrak itu Eki ini jarang kali ya bergaul dengan sekitarnya. Kemudian polisi mendatangi pintu-pintu itu. Nah di salah satu pintu itu ada kayak kertas ditempel gitu di pintunya. Di situ tuh ada tulisan yang ditujukan kepada Eki Listianto. Isinya untuk bayar kontrakan. Ternyata sudah 5 bulan Eki ini nggak bayar kontrakan. Jadi yang nulis pesan itu dari pemilik kontrakan. Mungkin susah dihubungin juga kali ya. Eki ini demennya ternyata raib. Susah dihubungin, akhirnya ditulis aja kertas gitu ya. Mungkin dia pikir kalau nanti satu saat Eki balik, dibaca kertas itu dan dibayar dong ya hutangnya harusnya. Nah, dengan melihat kertas itu, polisi tambah yakin kalau pintu rumah kontrakan ini adalah ya tempatnya si Eki. Lalu polisi minta ke Dian Andriansyah tadi untuk menghubungi pemilik kontrakan untuk bawa kunci. Lalu datanglah pemilik kontrakan, ya dibuka ya, dia pakai kunci. Dibuka itu di ruangannya tidak ada apa-apa sih yang mencurigakan. Polisi masih memeriksa ruangan demi ruangan sampai kemudian mulai tercium bau
menyengat gitu ya, dan itu membawa polisi ke kamar mandi. Nah, ketika di kamar mandi dibuka, ternyata ada 2 box kontainer besar yang itu dilakban dengan rapat. Kemudian polisi membuka kontainer itu disaksikan juga sih sama warga setempat, ada ketua RT-nya juga, Alfian. Nah, ketika dibuka itu, Alfian ini juga menceritakan ternyata di situ tuh kayak ada helai rambut kepala berarti ya. Kemudian dibuka lagi yang lainnya, ada potongan mayat. Ya, artinya sudah ada mayat termutilasi di kamar kontrakan tersebut. Dan 2 box kontainer itu ada yang dibungkus-bungkus plastik ya, potongan mayatnya itu, ada yang dikasih tanah, dikasih bubuk kopi ke dalam plastik-plastik itu. Kemudian polisi juga melihat sekitarnya, di ruangan itu juga ada mangkok-mangkok berisi kopi yang diletakkan di lubang ventilasi dekat jendela. Jendela juga tertutup rapat. Mungkin itu yang menyebabkan warga sekitar itu nggak pernah mencium ada bau jenazah yang keluar dari rumah tersebut. Lalu dibawalah 2 box kontainer ini diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter forensik. Tim dokter forensik lalu memeriksa potongan-potongan mayat ini dan didapatlah bahwa potongan ini ternyata rapi katanya. Udah kayak motong ayam kampung gitu ya. Ternyata potongannya rapi, tulangnya itu tapi bergerigi. Jadi didapati kesimpulan bahwa pelaku ini memutilasi korbannya ini dengan cara pakai gergaji listrik. Dan itu dipotong menjadi 7 bagian. Jadi ada bahu kanan dan bahu kiri. Kemudian bagian kepala dan badan itu masih menyatu. Pergelangan kaki kanan dan kiri, kemudian ada bagian panggul ke paha kanan dan kiri. Jadi utuh 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi kaki kemudian panggul kanan kiri 6, 7. Jadi dipotong menjadi 7 bagian. Kemudian dicocokkanlah, dicari identitas si mayat ini siapa. Nah, dicocokkannya dengan cara pakai DNA ya pastinya ke anaknya. Jadi karena tidak ada keluarga lain ya. Nah, jadi ditemukannya itu hari Kamis malam ya, jadi malam Jumat ketemu mayat gitu ya. Nah, esokan harinya itu tanggal 30 hari Jumat, polisi menghubungi Turyono yang tadi membuat laporan orang hilang di Polda Jabar. Saat itu Turyono itu posisinya di Jogja, lalu dia dipanggil ke Polda Metro Jaya, walaupun saat itu dia membuat laporan orang hilang, adiknya hilang itu di Polda Jawa Barat. Kemudian dicocokkanlah dengan adiknya. Kebetulan adiknya ini punya anak yang bernama Ana Laksita, umurnya 15 tahun, dia tuh sudah meninggal. Meninggal itu sekitar tahun 2018. Jadi ya kurang lebih 4 tahunan kuburannya dibongkar, lalu dicocokkanlah DNA-nya. Lalu ketemulah film ya, pasti bahwa mayat ini atas nama Angela Hindriarti, berumur 54 tahun, adik dari Turyono tadi. Saat polisi membawa box kontainer di hari Kamis malam Jumat itu, keluar itu tiba-tiba ada mobil yang ternyata di dalamnya itu ada Eki Listianto. Karena Eki melihat baru nyampe itu dia ngelihat ada polisi, ada orang banyak, pintu kontrakannya juga kebuka ya, dia nggak jadi turun. Dia langsung tuh tancap gas, langsung pergi kabur. Ya polisi pas ngeliat itu langsung dikejar dan ditangkaplah Eki. Karena ada penemuan mayat yang juga saat itu belum dicek ya itu siapa, langsung ditetapkan aja jadi tersangka nih si Eki Listianto. Jadi dari pencarian orang hilang itu akhirnya justru menemukan mayat termutilasi di kontrakannya Eki Listianto. Eki Listianto ini diketahui itu ngontrak di situ udah dari Juli 2021. Kok dia punya kontrakan ya, sementara dia punya rumah di Mustika Jaya. Ya nggak tahu tuh kenapa gitu ya, dia suka menepi kali ya, nggak mau diganggu sama istrinya. Dan ternyata dia tuh sering pulang ke kontrakan itu. Jadi dia tuh memilih tidur ya sama si potongan-potongan mayat itu dibanding tidur sama istrinya. Warga sekitar mengenal Eki ini, dia ngakunya belum berkeluarga. Lalu dia tuh bekerja jadi wakil manajer tambang pasir di Bogor. Wakil manajer, kok ngontrak ya? Kontraknya juga sederhana. Si Eki ini diketahui oleh warga sekitar suka bawa perempuan juga ke kontrakan itu. Dibilangnya perempuan itu aja. Si perempuan ini apa nggak curiga ya, nggak kebawaan apa ya? Itu kan ada bau mayat ya. Atau dia nggak pernah ke kamar mandi ya di rumah tersebut gitu. Yang dimana di kamar mandi itu ternyata disimpan box. Eki ini juga bisa ya tidur sama mayat ya. Kemudian perempuan yang tadi diketahui bersama Eki di dalam mobil saat dia nyampe di kontrakan itu ya ikut ditangkap ya, ikut dimintai keterangan sebagai saksi. Nah perempuan ini bilang kalau dia tuh nggak tahu menau, jadi dia nggak pernah ke kontrakan tersebut, nggak pernah masuk. Jadi saat itu dia cuma pengen nganterin Eki ini pulang, dan dia ngakunya ya kayak baru ketemu gitu, dan mereka memang ngedate gitu ya, jalan bareng dan kenalnya juga di dunia maya.
Lalu muncullah perempuan lain yang berinisial A. Dia ini ternyata kenalan si Eki lagi. Ternyata Eki ini buaya darat ya, kenalannya banyak gitu. Nah dari si A ini didapati keterangan Eki ini memang senengnya tuh berselancar ya di dunia maya, cari kenalan-kenalan perempuan-perempuan yang itu tuh udah mapan. Jadi si A ini sempat memergoki Eki tuh punya daftar gitu. Punya daftar itu ada nomor telepon, ada nama, ada umurnya segala. Jadi rata-rata tuh umurnya memang sudah ya sudah tidak muda ya, dan mereka sudah mapan. Jadi memang Eki ini bertujuan mendekati mereka tuh untuk morotin hartanya, untuk kayak numpang hidup kali ya. Jadi dia tuh sering minjemin uang, sering berhutang, sampai akhirnya si A ini tahu kalau banyak perempuan yang ngejar-ngejar si Eki ini. Entah ngejar suka apa ngejar hutang ya, suruh bayar. Nah si Eki ini selalu ngaku nih sama A, dia tuh nggak kenal sama perempuan-perempuan ini. Bilangnya mereka kali yang suka sama dia gitu. Dan dia juga ngakunya memang single parent. Bahkan anaknya si A ini dipakai Eki untuk mengelabui si perempuan-perempuan ini, untuk menunjang ceritanya bahwa dia adalah single parent. Padahal itu bukan anaknya. Sementara dia punya anak lain gitu ya. Saat dia pergi di Desember 2022 itu, dia juga meninggalkan seorang anak balita dan seorang adik. Kenyataan bahwa anaknya Angela Hindriarti ini yang bernama Anna Laksita tadi, dikabarkan dia tewas, bunuh diri, terjatuh, atau menjatuhkan diri di apartemen di Rasuna Said, Kuningan. Nah, karena ada kasus seperti ini, polisi kembali membuka penyelidikan atas tewasnya anaknya dari Angela tadi. Siapa tahu ada hubungannya dengan Eki. Karena tewasnya diberitakan tahun 2018. Nah, ternyata Eki sama Angela ini kenalnya juga 2018. Kemudian mereka berpacaran, gak lama anaknya tewas, dan menurut pengakuan selanjutnya, di tahun 2019 itu, saat dinyatakan Angela itu hilang sama keluarganya, hilang kontak, itu ternyata sudah dibunuh, dimutilasi oleh Eki. Padahal tadi sempat ketemu ya Eki sama Turyono tadi, dia bilang ikut nyari-nyari adiknya, dia juga hilang kontak, padahal saat itu tuh sudah dibunuh sama Eki. Dan dari tahun 2019 itu, sampai tahun 2021 baru dibawa ke kontrakannya. Jadi udah 2 tahun gitu ya, udah jadi mayat. Dan belum didapat keterangan bagaimana cara Eki membunuh Angela di apartemennya itu. Jadi bunuhnya bukan di Bekasi, tapi di apartemennya Angela tahun 2019. Dengan cara apa belum diketahui karena tim dokter forensik tidak menemukan luka bekas benda tumpul di tubuhnya Angela. Nah selama 2 tahun itu belum didapat juga keterangan kemana Eki membawa potongan mayat tersebut, atau dengan cara apa dia mengeluarkan mayat Angela dari apartemen. Eki selanjutnya terus diperiksa secara intensif oleh polisi untuk dimintai keterangan motifnya apa sih membunuh Angela. Apalagi kan mereka kabarnya berpacaran. Nah si Eki ini ngakunya Angela ini suatu saat tuh minta dinikahi gitu ya, minta kejelasan hubungannya karena sudah lama berpacaran, ini mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Nah si Eki ini bilangnya dia nggak mau menikahi Angela karena dia nggak mau ninggalin istrinya pertama dan punya anak gitu ya, punya anak balita. Itu pengakuan dari Eki. Tetapi polisi nggak mau percaya begitu aja. Kayaknya ada motif lain deh. Ada motif harta sepertinya di sini. Karena setelah dibunuh tahun 2019 itu, ternyata Eki itu melakukan pengalihan kepemilikan secara ilegal apartemen milik Angela yang di Rasuna Said Kuningan tadi. Dia juga menguras ATM-nya Angela senilai 130 juta, yang 30 juta itu diantaranya dipakai buat trading. Kemudian nggak cukup juga sampai di situ, si Eki ini tahu kalau Angela itu punya rumah yang lain, digadaikan pula sertifikatnya. Jadi lengkap juga ya si Eki ini ya, memang dia berniat menguasai harta. Dari mulai dia kenal nih dia memang membidik perempuan-perempuan yang sudah mapan, punya harta banyak, udahlah diporotin, dibunuh pula ya dengan cara dimutilasi dengan keji. Satu-satu tuh hartanya dikuasai oleh dia. Eki menghadapi tuntutan penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Begitulah kisahnya, kita tunggu kelanjutannya. Silakan subscribe dan tekan notifikasinya. Terima kasih.